accident. Imagine if the unspeakable happened. I've known them my whole life. I know that your parents chose them after a great deal of consideration. We're here to spoil you rotten. Me, they're not what they seem at all. I overheard your conversation. You were listening in on my call? In here. I watch everything I do. Found a big new personal piggy bank. I'm with you. Lies their perfect crime. You and I are gonna have some straight talk right now. Where are the children? This is where I should have put you from day one. You've got to sleep sometime. Even guardians let down their guard. Ruby? Halo, assalamualaikum sobat, apa kabar? Sehat? Kali ini saya coba review sebuah film yang berjudul The Glass House yang dirilis tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Daniel Sakheen dan mendapatkan rating di IMDb sebesar 5,8. Film ini dibintangi oleh Lily Sobieski sebagai Ruby Baker. Saya ingatkan, ini adalah spoiler. Jadi, saya berharap kalian menonton dulu filmnya supaya tidak bingung dengan review yang saya buat. Oke, kita lanjut. Adegan diawali dengan 4 orang gadis remaja yang menonton sebuah film sadis di bioskop. Mereka pergi diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya dan selalu berhasil pulang tanpa ketahuan. Suatu malam, mereka kembali mencuri waktu untuk nongkrong dan ngebut-ngebutan di jalanan. Setelah puas, Ruby kembali ke rumah dan melihat mobil polisi berparkir di depan rumahnya. Ia mengira orang tuanya memanggil polisi karena dia dianggap hilang. Ternyata, polisi datang untuk mengabarkan kalau orang tuanya telah tewas karena kecelakaan mobil. Ruby pun shock dan akhirnya pingsan. Esok harinya, pada acara pemakaman di gereja untuk orang tua mereka, yang juga dihadiri oleh sepasang suami istri yang merupakan mantan tetangga dan rekan kerja orang tuanya. Dia adalah keluarga Glass, dan bercerita bahwa orang tuanya sudah menuliskan di surat wasiat kalau setelah mereka meninggal, Ruby dan adiknya akan diasuh oleh keluarga Glass. Singkat cerita, mereka pun pindah ke rumah mewah tersebut. Ruby dan Red terkagum-kagum melihat keindahan rumah mewah yang sebagian besar terbuat dari kaca. Di situ, mereka berkenalan dengan Vicky, pembantu rumah tangga tersebut. Tapi anehnya, dengan rumah sebesar itu, Ruby dan Red harus tidur di kamar yang sama, yang berukuran kecil. Ketika akan tidur, Ruby pun bertengkar dengan adiknya yang tidak mau tidur dengan lampu menyala. Scene berganti, di mana Ruby masuk sekolah baru, yang sama sekali beda dengan sekolahnya tempatnya dulu. Meskipun Ruby gelisah dengan lingkungan yang barunya, tapi teman-teman barunya cukup menyambutnya. Dan sepulang sekolah, mereka mendapat hadiah. Red mendapatkan PlayStation dan Ruby mendapatkan baju baru. Malam harinya, dia terbangun karena bermimpi didatangi ibunya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berenang di kolam renang yang berada di rumah tersebut. Saat sedang santai berenang, dia terkejut oleh kehadiran Tuan Glass. Well, I heard noises. Thought it was a burglar or coyote. Dan memberikan handuk dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Besok malam, Tuan Glass mengajak Ruby makan malam berdua dan mengenang perkenalan mereka ketika masih bertetangga di kota kelahiran Ruby. Tuan Glass menceritakan bagaimana dia tidak bahagia kehidupannya, pernikahannya dengan Erin. Ruby yang merasa canggung mengajak pulang karena sudah terlalu malam. Tuan Glass menyetir ugal-ugalan malam itu. Dan Ruby mengira dia akan dilecehkannya. Ternyata
Glass hanya memasang sabuk pengaman saja. Sesampainya di rumah, Ruby melihat Erin pingsan sambil memakai obat-obatan, dan dia buru-buru masuk ke kamar. Esok harinya, setelah makan malam, Glass dan Erin berbicara kepada Ruby dan menjelaskan kalau Erin tidak sedang memakai narkoba, tetapi insulin, karena dia menderita diabetes. Dan Glass tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman dan mereka meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya, Glass terlambat menjemput pulang sekolah. Akhirnya, Ruby berjalan kaki dan mampir ke kantor Glass untuk pulang bersama. Dia disuruh menunggu sebentar dan tanpa sengaja, Ruby mendengar kalau Glass sepertinya sedang terlibat hutang dengan orang yang berbahaya dan dia mendapat ancaman di kantornya sendiri. Kalau Glass sepertinya sedang terlibat hutang dengan orang yang berbahaya dan dia mendapatkan ancaman di kantornya sendiri. Glass memiliki perusahaan yang menyewakan mobil. Karena bosan, Ruby berjalan-jalan di sekitar kantor Glass. Dia melihat mobil yang dipakai orang tuanya. Ketika kecelakaan, diselang tak lama, Glass pun memanggil dan mereka pun pulang. Ruby yang sudah curiga, mulai mengantisipasinya, lalu mencari tahu tentang kecelakaan orang tuanya. Dia membaca kalau mereka tewas dalam mobil BMW. Ruby heran karena mobil orang tuanya adalah Shep dan mengirim email kepada Alvin Backletter untuk menanyakannya. Sedikit saya ulas. Alvin Backletter adalah seorang pengacara dan yang mengurusi asuransi keluarga Ruby. Kita panggil aja Alvin. Oke, kita lanjut. Malam itu, Ruby ketiduran dan tidak sempat menyelesaikan tugasnya. Tetapi, ketika dia terbangun, dia melihat kalau tugasnya sudah terselesaikan oleh Glass. Siang itu, Nancy, seorang petugas sosial menemuinya di sekolah dan mengatakan akan membantu masalahnya. Ruby yang merasa serba salah, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Nancy datang ke rumah keluarga Glass dan menemukan kebalikan dari semua yang sudah Ruby ceritakan. Glass mengatakan kalau masing-masing anak memiliki kamarnya sendiri-sendiri. Nancy juga memeriksa lemari obat dan menemukan hanya sedikit obat di dalamnya, termasuk obat diabetes yang diakui sebagai milik Erin. Nancy juga menemui Ruby dan Red dan bertingkah seakan belum pernah ketemu. Ketika mereka mengantarkan Nancy, tanpa sengaja Ruby menemukan surat-surat yang ditunjukkan untuk Ruby di tempat sampah, termasuk kartu pos dari pamannya Jack. Ruby berhasil merobek bagian alamatnya dan menyimpannya. Malam itu, Ruby berencana berkomunikasi dengan Alvin. Tetapi, menyadari kalau jaringan internetnya sudah diputus dan dia tidak bisa berkomunikasi diam-diam lagi. Malam itu, Glass kembali mendapat ancaman dari mafia yang memberinya hutang. Ruby pun merasa curiga, menguping pembicaraan mereka lewat telepon yang ada di dapur, yang dimana semua telepon yang ada di rumah tersebut terhubung ke situ, dan mengetahui kalau Glass ternyata berniat mengambil harta warisan mereka untuk melunasi hutangnya. Ruby berhasil menyimpan nomor itu dan bisa menghubunginya sewaktu-waktu. Saat Glass dan istrinya tertidur, Ruby mencuri kunci mobil Glass dan mengajak Red untuk melarikan diri. Dia menipunya dengan mengatakan akan ada pembagian video game malam itu, dan mereka pun pergi bersama. Dengan takut-takut, Ruby mengendarai mobil Glass dan membuka bagasi lalu menerobos gerbang depan. Mereka hampir kecelakaan karena berebut mematikan musik. Mobil mereka dihentikan oleh polisi di tengah jalan yang memintanya SIM dan STNK-nya. Dan menyadari kalau Glass berhasil menyusul mereka. Erin membawa Red pindah ke mobilnya
sementara Glass mengemudikan mobil yang dibawa Ruby dan mengkonfrontasi kemuanya pada Glass. Tetapi Glass balik menyalahkan Ruby dan mengatakan kalau orang tuanya mabuk-mabukan karena sikap Ruby yang liar dan membangkang. Dia juga mengancam agar Ruby tidak macam-macam. Sesampainya di rumah, Ruby mencoba melarikan diri tapi gagal. Glass menamparnya dan Erin menyuntikkan sebuah cairan hingga pingsan. Glass dan Erin bertengkar malam itu. Erin menyalahkan Glass karena meminjam uang dari lintah darat. Sementara Glass menyalahkan karena memakai obat-obatan terlarang. Erin yang depresi akhirnya bunuh diri, menyuntikkan narkoba dengan dosis tinggi, sehingga overdosis sambil menonton video masa kecil Ruby. Sambil terhuyung-huyung, dia berjalan ke kamar Ruby dan memeluknya. Ruby menemukan Erin tewas di sampingnya keesokan paginya. Glass yang melihat mayat Erin langsung mencari Ruby dan Red. Tetapi mereka menyembunyikan diri. Ruby berhasil menelepon lintah darat kemarin dengan menyamar sebagai Erin dan menyuruh mereka datang untuk menjemput uangnya. Tetapi Glass berhasil menangkap mereka berdua dan mengurungnya di basement. Di saat di dalam basement, Ruby menemukan lubang ventilasi dan mencoba membukanya agar bisa melarikan diri. Glass yang kelelahan akhirnya tertidur tepat ketika mereka berhasil keluar dari lubang ventilasi. Red lalu masuk ke rumah untuk mencuri kunci mobil dari tangan Glass yang tertidur karena mabuk. Glass terbangun karena Alvin datang. Dia menanyakan di mana Erin. Glass bilang ia sedang di rumah sakit dan anak-anak sedang kursus piano. Bersama dengan itu, lintah darat yang ditelepon Ruby datang untuk menagih hutangnya pada Glass yang kebingungan. Mereka membunuh Alvin karena mencoba pergi dari sana. Lintah darat itu membawa mobil Glass dan menyandera Glass setelah membungkam mulutnya dengan plester. Karena ngebut dengan kecepatan tinggi, tanpa diketahui kalau Ruby telah merusak rem dan melubangi tangkinya hingga mobil tersebut menabrak mobil merah yang dibawa oleh salah satu rekan penagih tersebut. Sehingga mobil merah tersebut oleng dan meledak karena tertabrak oleh truk. Dan mobil Glass yang dikemudikan oleh penagih satunya menabrak pembatas jalan dan terguling di jurang. Ruby dan Red berjalan kaki meninggalkan rumah itu dan bertemu dengan mobil patroli polisi di jalanan. Mereka mendapatkan tumpangan keluar kota. Di perjalanan, mereka melihat mobil penagih hutang yang berwarna merah sudah hancur dan beberapa meter kemudian, mereka melihat pembatas jalan yang rusak. Karena penasaran, polisi itu keluar untuk mengecek dan menyuruh Ruby dan Red menunggu di dalam mobil. Ternyata, Glass berhasil selamat dari kecelakaan itu dan memukul si polisi hingga pingsan. Dia menuju ke mobil polisi tempat Ruby dan Red menunggu, sambil membawa pistol yang diambil dari polisi tadi. Tetapi, Ruby mengemudikan mobil polisi itu dan menabrak Glass hingga tewas. Di adegan akhir, ditunjukkan kalau mereka berdua berziarah ke makam orang tuanya bersama pamannya Jack. Mereka akhirnya diasuh oleh pamannya Jack dan tinggal di rumahnya di Chicago. Oke, terima kasih sudah menonton video review dari saya. Dan lagi-lagi, saya meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Dan mohon dukungannya dan komen di kolom komentar supaya saya bisa memperbaiki kekurangannya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.